masalah. Berdasarkan hasil pengamatan pada Divisi Financial Director PT Catur Mitra Teknologi, seorang sekretaris tidak melaksanakan tugasnya secara efektif. Alasan mengapa tidak efektifnya tugas seorang sekretaris pada Divisi Financial Director PT Catur Mitra Teknologi adalah tidak memiliki latar belakang pendidikan sekretaris dan terdapat dua pekerjaan dalam satu waktu, sehingga pekerjaan tersebut menjadi tumpang tindih, membuat pekerjaan seorang sekretaris tidak efektif dalam menyelesaikan tugasnya. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diketahui bahwa perumusan masalah yang diangkat dalam karya ilmiah ini adalah bagaimana peran seorang sekretaris pada kesekretariatan agar bekerja secara efektif dan efisien. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui seberapa penting seorang sekretaris untuk meningkatkan efektivitas kerja. Manfaatnya, untuk menambah pengetahuan akan pekerjaan seorang sekretaris dalam meningkatkan efektivitas kerja, untuk menambah pengetahuan tentang cara menentukan prioritas dalam melakukan suatu pekerjaan, dan untuk menambah kemampuan penulis dalam menyelesaikan suatu masalah. Pengertian administrasi. William Leffingwell dan Edwin Robinson menjelaskan bahwa administrasi adalah cabang dari manajemen yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan kantor dan efisien. Kapan dan di mana pekerjaan itu harus dilakukan. Suwarno Handoyo Ningrat mengatakan administrasi secara sempit berasal dari kata administrati dalam bahasa Belanda, yaitu meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. B. Tujuan dan fungsi. Menurut Sudarmayanti, menjelaskan tujuan dan fungsi administrasi sebagai berikut. Administrasi kesekretariatan mempunyai tujuan antara lain 1. Lalu lintas dan distribusi informasi segala pihak baik internal maupun eksternal. Yang kedua, mengamankan rahasia perusahaan. Yang ketiga, mengelola dan memelihara dokumentasi perusahaan atau organisasi yang berguna bagi kelancaran pelaksanaan fungsi manajemen seperti planning, organizing, actuating, dan controlling. Kemudian, tinjauan pustaka kesekretariatan. A. Pengertian. Menurut Saiman, mengatakan kesekretariatan yaitu kegiatan yang dilakukan pada sekretaris, yakni memperlihatkan tata cara kerja atau proses kerjanya sekretariat. Menurut Sudarmayanti, kesekretariatan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh sekretariat. Dalam mengimplementasikan penerapan kesekretariatan, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah poin-poin dalam bertindak secara kolektif dan efisien menjalankan tugas seperti ketelitian, pertimbangan sebelum bertindak, menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna, banyak akal, dan inisiatif. B. Fungsi. Seorang sekretaris dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan aspek-aspek untuk memudahkan tugas dan pekerjaannya. Aspek tersebut merupakan bagian dari fungsinya, yaitu mengadakan pencatatan atau recording dari semua kegiatan manajemen. Yang kedua, kegiatan ketatausahaan yang bersifat pelayanan atau membantu. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi. Yang keempat, sebagai pemegang rahasia kantor maupun perusahaan. Dan yang kelima, sebagai pusat dokumentasi. Nah, selanjutnya yaitu deskripsi kasus pada PT Catur Mitra Teknologi. Profesi sekretaris ini sangat dibutuhkan pada suatu perusahaan, di mana sekretaris merupakan tangan kanan pimpinan dan merupakan citra dari suatu perusahaan. Kemudian, seorang sekretaris ini memiliki beraneka ragam pekerjaan, tidak hanya melaksanakan pekerjaan di bidang administrasi, akan tetapi seorang sekretaris juga membantu seorang pimpinan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, pada divisi Financial Director, PT Catur Mitra Teknologi memiliki seorang sekretaris, akan tetapi belum melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas yang seharusnya.
Hal ini akan menyebabkan pekerjaan sekretaris tersebut menjadi tumpang tindih sehingga tidak selesai sesuai dengan yang diharapkan dan dengan waktu yang sudah ditentukan, karena harus membagi waktunya serta mempelajari terlebih dahulu pekerjaan sekretaris yang diberikan. Hal ini tentu menghambat tugas-tugas seorang sekretaris dan tidak dapat bekerja secara efektif. Selanjutnya yaitu kasus yang terdapat pada PT Catur Mitra Teknologi. Nah, di PT ini terdapat beberapa kendala yang terjadi, yaitu yang pertama, sekretaris PT Catur Mitra Teknologi memiliki 2 pekerjaan yang membuat banyak pekerjaan menumpuk. Di mana kita ketahui bahwa seorang sekretaris itu memang tidak hanya memiliki satu pekerjaan, tetapi banyak pekerjaan, baik itu di bidang administrasi ataupun pada saat membantu pimpinannya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Seperti misalnya ketika seorang sekretaris harus membuat invoice untuk customer, tetapi dalam satu waktu dia juga harus menggantikan atau membackup pimpinannya untuk melakukan presentasi. Maka pada situasi inilah seorang sekretaris harus bisa membagi waktunya. Jika tidak, maka itulah yang membuat pekerjaan tidak terselesaikan atau membuat pekerjaan itu menumpuk sehingga tidak terselesaikan secara efektif. Yang kedua, sekretaris PT Catur Mitra Teknologi tidak memiliki latar belakang pendidikan sekretaris. Nah, kita tahu bahwa latar belakang pendidikan ini sangat penting. Mengapa? Karena salah satu tujuan latar belakang pendidikan sekretaris agar calon sekretaris memiliki wawasan dalam hal peran, tugas, dan tanggung jawab seorang sekretaris. Menerapkan ilmu yang telah didapat pada saat menjalani pendidikan, sekretaris bisa membuat para calon sekretaris memiliki kemampuan dalam hal tugas, peran, disiplin, serta bertanggung jawab setiap tugasnya dan mampu menyampaikan ide yang inovatif dan kreatif. Yang ketiga yaitu sekretaris PT Catur Mitra Teknologi tidak mengetahui peran dan tugasnya. Nah, seharusnya sekretaris harus mampu bertindak proaktif. Ia harus mampu merencanakan dan melakukan tugas-tugasnya, tidak hanya menunggu perintah. Seorang sekretaris juga harus tanggap terhadap situasi yang ada, tidak hanya bertahan pada tugas yang telah ditetapkan untuknya, atau puas dengan asal selesai tugas atau pekerjaannya tanpa ada kreativitas. Sebagai contohnya, yaitu dalam pembuatan surat penolak pesanan atau penagihan, sekretaris harus mampu membuat rumusan yang tidak menyinggung perasaan penerima surat. Begitu juga dalam mengelola arsip ataupun tugas-tugas kesekretariatan yang lain. Ia tidak hanya dituntut mampu melakukan dan menuntaskan tugas. Lebih dari itu, dalam proses penyelesaian tugas tersebut, seorang sekretaris harus menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien dengan segala upaya dan kreativitasnya. Selanjutnya adalah solusi kasus. Berdasarkan pemaparan beberapa kendala yang sudah dijelaskan di atas, dibutuhkan solusi atau penanggulangan agar terselesaikannya kendala tersebut. Beberapa solusi yang dapat diberikan adalah, pada masalah pertama, sekretaris PT Catur Mitra Teknologi memiliki 2 pekerjaan yang membuat banyak pekerjaan menumpuk dalam satu waktu. Untuk mengatasi hal tersebut, seorang sekretaris harus mempunyai kemampuan mengatur waktu dan dapat menyusun prioritas tugas mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Seperti pendapat Forish dalam Emmett Wiander pada tahun 2013 menyatakan bahwa manajemen waktu adalah cara bagaimana membuat waktu menjadi terkendali sehingga menjamin terciptanya sebuah efektivitas, efisiensi, juga produktivitas. Untuk masalah kedua, sekretaris PT Catur Mitra Teknologi tidak memiliki latar belakang pendidikan sekretaris. Maka disarankan sekretaris PT Catur Mitra Teknologi mengikuti pelatihan agar dapat memahami bagaimana tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan. Untuk menjadi seorang sekretaris profesional harus mengutamakan kompetensi ataupun kemahiran yang harus dicapai. Kembali lagi pada masalah pertama, jika kompetensi telah dicapai, maka seseorang sekretaris akan dapat menentukan prioritas tugas mana yang penting untuk dikerjakan terlebih dahulu. Untuk masalah ketiga,
Sekretaris PT Catur Mitra Teknologi tidak mengetahui peran dan tugasnya seorang sekretaris. Dalam menghadapi tekanan dan beban pekerjaan, apabila sekretaris tidak memiliki latar belakang pendidikan, maka bisa mengandalkan pelatihan yang telah disediakan. Hal itu akan menampilkan seorang sekretaris yang dengan sifat yang pertama menampilkan citra baik perusahaan. Citra perusahaan adalah hal yang harus dijaga, yang harus dijunjung tinggi karena sekretaris adalah tangan kanan seorang pimpinan. Maka sekretaris juga harus dapat menampilkan citra perusahaan yang baik. Yang kedua adalah baik dan bertanggung jawab. Seorang sekretaris harus memiliki sifat yang ramah, baik, dan bertanggung jawab pada semua tugas-tugasnya. Bukan saja baik kepada pimpinan, tapi juga baik kepada relasi perusahaan ataupun dengan teman sekantor. Yang ketiga adalah pandai menjaga rahasia. Sebagai tangan kanan seorang pimpinan yang selalu mendapatkan kepercayaan dari pimpinan, sekretaris harus pandai menjaga rahasia perusahaan maupun rahasia pribadi seorang pimpinan. Yang keempat adalah mengetahui kemajuan teknologi. Seorang sekretaris bukan hanya pandai berdandan, tetapi seorang sekretaris juga harus up to date terhadap kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi. Yang kelima adalah menguasai bahasa asing. Mampu menguasai bahasa asing adalah nilai tambah bagi seorang sekretaris, karena biasanya sekretaris selalu diminta pimpinan untuk bertemu dengan relasinya yang berasal dari luar negeri. Yang keenam adalah memiliki etika yang baik. Seorang sekretaris juga harus memiliki etika yang baik, yaitu dalam hal berbicara, makan, dan duduk. Hal itu dikarenakan sangat berkaitan dengan citra sebuah perusahaan. Yang terakhir adalah pandai berbicara di depan publik. Kadangkala seorang sekretaris diminta untuk menemani atasan untuk melakukan presentasi dan menggantikan sang atasan. Sebab itulah sekretaris harus belajar berbicara di depan publik atau pada saat meeting. Dengan solusi-solusi yang diberikan, diharapkan Divisi Finansial Director PT Catur Mitra Teknologi dapat mengetahui serta memahami secara mendalam mengenai tugas, peran, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang sekretaris. Masalah tersebut dapat diatasi dengan cara mengetahui, mengatur waktu yang baik, dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan supaya mendapatkan gambaran mengenai tugas-tugasnya bagi seorang sekretaris. Kesimpulan, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa sekretaris pada Divisi Finansial Direktur PT Catur Mitra Teknologi masih belum memiliki kemampuan dalam hal menjadi seorang sekretaris yang baik dan benar, karena menjadi seorang sekretaris pada Divisi Finansial Direktur harus memiliki pengalaman menjadi seorang sekretaris, sementara sekretaris pada Divisi Finansial Direktur sama sekali belum memiliki pengalaman menjadi seorang sekretaris yang baik dan benar. Menjadi seorang sekretaris tidak hanya mengerjakan administrasi perusahaan, tetapi juga membantu perusahaan dalam mengerjakan tugas-tugas seorang pimpinan. Seorang sekretaris juga harus bisa meringankan pekerjaan pimpinan perusahaannya. Oleh karena itu, seorang sekretaris dituntut untuk bisa bertanggung jawab dalam hal pekerjaannya. Akan tetapi, sekretaris pada Divisi Finansial Direktur PT Catur Mitra Teknologi belum bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan bahkan malah membuatnya menumpuk-numpukan pekerjaan. Hal ini juga diperparah dengan tidak adanya pengalaman sebagai seorang sekretaris. Saran, untuk menjadi seorang sekretaris yang baik dan benar, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana menjadi seorang sekretaris yang baik dan benar. Dengan langkah-langkah yang penulis berikan di atas, sekretaris pada Divisi Finansial Direktur PT Catur Mitra Teknologi dapat mengetahui serta memahami secara mendalam mengenai tugas, peran, dan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seorang sekretaris. Masalah tersebut dapat diatasi dengan cara mengetahui cara untuk mengatur waktu yang baik dan mengikuti pelatihan yang sudah ada agar mendapatkan gambaran mengenai tugas-tugas dari seorang sekretaris yang harus dikerjakan seiring dengan waktu yang bersamaan. Sehingga sekretaris pada Divisi Finansial Direktur PT Catur Mitra Teknologi sudah memiliki ilmu, pengetahuan, serta menguasai bidang kerja sekretaris.